Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Dengar Komik. Kali ini saya akan melanjutkan part yang kemarin. Jadi yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya terbaru. Dan kalau sudah, kita ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, Pantat Musin dipukul seorang bernama Sun Cheng Ren, 23 tahun, pewaris tunggal grup properti Sun. Dan Sun Cheng berkata, "Siosin, kau membuatku menunggu lama. Cepat kesini dan ngobrol bersamaku." Musin menjawab, "Tuan Muda Sun, maaf saya masih memiliki pekerjaan yang." Dan Musin pergi meninggalkan Sun Cheng. "Tunggu," kata Sun Cheng, "jadilah pacarku." Dan semua orang terkejut melihat Tuan Muda Sun menembak seorang pegawai kafe. "Aku tahu keluargamu miskin dan kau mempunyai saudara tidak berguna. Aku jamin kau akan hidup kaya bersamaku." Dan Musin meninggalkan Sun Cheng tanpa mempedulikannya. Dan Sun Cheng sangat kesal karena sudah memalukannya di depan umum. Tiba-tiba Sun Cheng menumpahkan minuman ke celananya dan memanggil bos pemilik kafe dan berkata, "Pembantumu menumpahkan air ke celanaku. Katakan padanya untuk menjilati. Belum tahu kakaknya ada di sini ya guys. Lihat saja nanti." Dan bos itu pun marah. "Musin, inikah caramu melakukan pekerjaanmu?" kata bos itu. Dan ingin memukul Musin. Tapi sebelum pukulan itu sampai ke Musin, Wuji datang dan menangkap tangannya. "Siapa kau? Lepaskan tanganku." Dan Wuji melemparkannya sampai terlempar jauh menghantam meja. "Kakak," kata Musin, yang terkejut melihat kakaknya melempar bos Musin. "Dia sekuat itu," kata Jaki. "Kau siapa?" kata Sun Cheng sambil menunjuk Wuji. Dan Wuji langsung membanting Sun Cheng ke lantai dengan sangat kuat. Sun Cheng berkata, "Aku pewaris grup properti Sun. Kalau berani memukulku, kau akan mati." "Oh, aku tidak tahu kalau grup properti Sun sangat kuat," kata Wuji. "Kau yakin ingin menyentuhnya?" kata Jaki, membuat Sun Cheng ketakutan dan pergi keluar meninggalkan mereka. "Sangat sial sekali untuk hari ini bertemu iblis keluarga Su di sini. Aku tidak akan melupakan ini," kata Sun Cheng dan kabur. "Kamu berutang budi padaku," kata Jaki. "Tidak, itu yang berutang budi padamu." Musin menarik baju Wuji dan berkata, "Ayo semua tinggalkan tempat ini." "Kenapa kamu bekerja paruh waktu di sini?" kata Wuji. "Gajinya lumayan," jawab Musin. Wuji berkata dalam hati, "Adik perempuan harus menanggung semua ini karena aku." Dan Musin berkata, "Aku belum mengganti pakaianku." Dan Wuji bertanya pada Nona Su, "Nona Su, apakah kamu tahu tempat di mana kita bisa membelikan dia beberapa pakaian?" "Kamu bertanya pada orang yang tepat," jawab Jaki. Dan kita diperlihatkan Musin yang sedang mencoba pakaian dan berkata, "Apakah ini terlihat bagus?" "Tentu saja, aku memilih yang terbaik," jawab Jaki. "Ya, tidak buruk," kata Wuji. "Ini terlalu mahal, aku pikir tidak usah," kata Musin melihat harga bajunya. Jaki menjawab, "Jangan khawatir, kakakmu cukup kaya untuk membeli beberapa pakaian. Bukan apa-apa baginya." "Bagaimana mungkin?" tanya Musin yang terkejut. "Soalnya dia adalah bocah pemalas." Dan Jaki menjawab kembali, "Saat ini dia adalah pengawalku, gajinya cukup tinggi." Wuji terlihat sombong dan mereka keluar dari toko. Wuji berkata, "Aku sudah mentransfermu $200.000. Simpan untuk diri sendiri dan sisanya kirim ke ibu." "Bukankah kamu harus menjelaskan ini?" tanya Musin. Wuji menjawab, "Aku bertemu dengan master misterius. Dia mengajariku bela diri dan mencerahkanku. Itu sebabnya aku berubah. Dan kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu itu?" kata Musin. "Hahaha, lupakan itu. Bagus kalau kamu sudah berubah. Aku akan bilang ke ibu tentang hari ini."
Bilang padanya, aku minta maaf, kata Wuji. Bilang aja sendiri, jawab Musin dan meninggalkan Wuji. Dan Wuji berjalan masuk ke mobil. Jiaki berkata, aku bertanya-tanya apakah mastermu seorang siskon, dan muka Wuji memerah dan langsung masuk ke mobil. Aku membantumu banyak hari ini. Bagaimana kamu membalas budi? Tanya Jiaki. Aku akan mengikutimu kemanapun kamu ingin pergi sepanjang hari ini. Ye, shopping, kata Jiaki dan keluar dari mobilnya. Beberapa menit kemudian Jiaki telah selesai berbelanja dan menyuruh Wuji membawa belanjaan Jiaki yang sangat banyak. Cewek ini bagaimana bisa suasana hatinya jadi sangat bagus. Aku sangat bahagia hari ini, kata Jiaki. Ya, aku tahu itu, kata Wuji dalam hati. Tuan Wuji, ada masalah, kata. Bukan apa-apa, jawab Wuji. Hadeh Paman Suwan ini. Jelas-jelas itu Wuji banyak ketindihan barang. Masih tanya pula. Ayo pulang, kata Jiaki. Diperlihatkan ada seseorang berkacamata dan bermasker yang sedang memantau mereka dan berkata pada seseorang di dalam telepon, target sedang dalam perjalanan. Tak lama setelah mereka berjalan cukup jauh, di tengah jalan ada sebuah pohon yang jatuh dan menghalangi jalan. Apa yang terjadi? Mengapa ada pohon di tengah jalan? Kata Paman Suwan. Dan Wuji terlihat diam, seakan dia mengetahui sesuatu. Dan benar saja, tiba-tiba ada tembakan mengarah ke Paman Suwan. Tuan Wuji, itu menggunakan trik semacam ini, aku akan bersenang denganmu, kata Wuji. Dan menangkis peluru itu dengan gaya yang sangat keren dan memantulkan kembali sampai menembus kepala penembak itu. Terlihat Jiaki bangun dari tidurnya dan berkata, ada apa berisik sekali? Paman Suwan, kenapa kamu duduk di situ? Tanya Jiaki. Nona, kembalilah ke dalam. Ada penyergapan, jawab Paman Suwan. Apa di mana mereka? Dan Jiaki mencium bau aneh dan terjatuh di tempat. Sepertinya aku harus memperlihatkan beberapa skill, kata Wuji dalam hati. Di mana dia? Kata salah satu orang. Molly, di mana kamu? Kata Jiaki dan pingsan. Saudara, hati-hati. Ayo cepat pindahkan target. Hei, berasal dari organisasi mana? Kata Wuji yang sudah berada di belakang mereka sampai membuat orang-orang itu terkejut dan berkata, sial, orang ini mencoba menangkap kita dalam satu gerakan. Bocah, kau sendirian, aku tak percaya kau bisa mengatasi kita semua. Belum tahu dia seberapa kuat, Wuji. Saudara, ayo kita bunuh dia, kata orang berbaju hitam. Sampah tetaplah sampah, kata Wuji, dan bersiap menyerang dengan satu serangan membunuh 3 orang sekaligus. Dia membunuh dengan daun, kata orang itu sambil ketakutan. Kenapa ada seseorang sepertimu di Longsen City? Kau belum menjawab pertanyaanku, jadi aku belum boleh menjawab, kata Wuji. Aku bertanya sekali lagi, kalian dari organisasi mana? Hehehe, aku takut aku akan mengecewakanmu jika kau mencoba untuk mendapatkan info dariku, kata orang itu dan memakan pil yang membuatnya langsung mati. Aku telah ceroboh, kata Wuji. Pohon ini ditempatkan oleh para sampah itu dan menghancurkan pohon dalam sekejap. Sekarang giliran dia, dan Wuji menghampiri Jiaki yang pingsan dan menyentuh kalungnya. Tak lama setelah itu Jiaki pun tersadar dan kaget karena melihat Wuji ada di depannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Sujiaki. Menyelamatkanmu, jawab Wuji. Sujiaki terkejut melihat banyak mayat di sekitarnya dan berkata, mereka ini. Wuji menjawab, mereka adalah pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran, kata Jiaki yang kebingungan. Tak lama kemudian Paman Suwan tersadar dan terkejut melihat banyaknya mayat. Apa yang terjadi? Kata Paman Suwan. Kita akan membicarakan ketika kita sampai di rumah.
Scene beralih di dalam rumah keluarga Su. Terlihat Wuji yang sedang menceritakan kejadian tadi. Itulah yang terjadi, kata Wuji. Apa mereka dari klan pembunuh? Tanya Tuan Su. Di pergelangan tangan ada tanda berbentuk daun. Aku tidak berpikir bahwa klan pembunuh menggunakan cara curang semacam ini, jawab Wuji. Daun, aku pernah mendengar itu sebelumnya, tapi sepertinya tidak ingat di mana, kata kakek Lin dalam hati. Tuan Su berkata, sepertinya Jiaki menjadi target orang lain. Sebaiknya tidak membiarkannya keluar rumah. Lebih baik mengambil tindakan pencegahan, kata kakek Lin. Ya, kita tidak boleh ceroboh. Tuan Su, apakah Anda bisa mencarikan ornamen batu giok untukku? Kata Wuji. Ornamen batu giok, kata Tuan Su. Kepala pelayan, ambilkan beberapa untuk Tuan Wuji. Siap Tuan, jawab kepala pelayan itu. Tak lama setelah itu, pelayan itu dan membawa batu giok yang diminta Wuji. Apakah Tuan Wuji untuk memberkati batu giok ini untuk menangkal kejahatan? Tanya Tuan Su. Kakek Lin menjawab, memberkati untuk menangkal kejahatan adalah perkataan yang digunakan oleh para penipu. Mereka yang berlatih tentang ilmu bela diri tidak percaya tentang itu. Maaf, saya sudah melebih-lebihkan pendapat saya, kata Wuji sambil tersenyum. Dan diperlihatkan Wuji yang sedang memberi perlindungan di batu giok itu, dan menuju kamar Sujiake untuk memberinya batu giok. Wuji mengetuk pintu kamar Sujiake. Sujiake membuka pintu dan berkata, apa yang kamu inginkan? Tanya Jiaki. Pakai ini secara pribadi setiap saat, kata Wuji. Secara pribadi, apa yang kamu rencanakan? Kata Jiaki sambil memasang muka terkejut. Dan sampai pada akhir video. Saya mohon maaf bila saya ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.